Salam, hai, sukacita saudaraku, apa kabar? Kiranya damai sejahtera senantiasa terus melimpah pada saudara. Kali ini saya ingin mengajak membaca dari Injil Matius pasal 11, di mana suatu kali murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus bertanya. Terdapat di dalam Injil Matius pasal 11, saya akan bacakan mulai ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak dari kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Dan ketika kita kecewa, ini sungguh menyakitkan hati kita. Namun dalam segala hal yang mengecewakan itu, firman Tuhan memberikan kebenaran yang menguatkan bagi kita semua. Seperti Tuhan Yesus berkata, berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa. Misalnya, bukankah ketika banyak orang berharap kepada Tuhan Yesus, sepertinya harapannya tidak terwujud. Ada banyak orang Kristen orang percaya yang meninggalkan gereja, yang menjauh dari Tuhan Yesus karena dia merasa kecewa dengan harapan-harapan yang tidak terwujud dan berpikir seolah-olah Tuhan membiarkan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Yakobus, Rasul Yakobus, saudaranya Yesus Kristus berkata begini, Yakobus pasal 1 ayat 4, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun." Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi kalau kita tekun, ya tekunnya harus sampai berhasil, harus sampai berbuah. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, Dia membisikkan kebenaran-kebenaran ke dalam kita, yaitu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tuhan meyakinkan kita bahwa kita dikasihi. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita harus meyakini, kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kasihnya itu lebih dari segala-galanya. Apalagi yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ikut Tuhan, mungkin kita sering mengalami banyak kekecewaan. Karena apa? Harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, kehendak kita tuh lebih banyak berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Sementara Tuhan Yesus itu berpikir kepada kita adalah hal-hal yang rohani. Makanya seorang padri pada abad ke-16 itu berkata bahwa we are not human being in spiritual experience, but we are spiritual being in human experience. Kita adalah bukan manusia yang terus-menerus berusaha mencari pengalaman-pengalaman rohani. Tetapi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, di mana roh Tuhan ditempatkan di dalam kita, kita sudah diubahkan menjadi makhluk-makhluk rohani yang saat ini sedang hidup di dalam pengalaman-pengalaman manusiawi. Nah, seharusnya kita lebih mengutamakan hal-hal yang rohani, mencari pengalaman-pengalaman rohani. Makanya gak heran di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, "Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu." Sekali lagi Bapak Ibu, kekecewaan mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita. Tapi kita harus tambahkan itu dengan menguatkan diri kita bahwa kasih Tuhan lebih besar dari kita. Tuhan mengasihi kita. Apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu alami, apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu gumuli, apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu tanggung, tanamkan di hati kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Bahkan ketika sebelum Dia naik ke surga, di dalam Matius 2 pasal 28, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di surga sudah di dalam tanganku. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, pergi, jadilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi terakhirnya ketahuilah bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan yang besar itu dilimpahkan di dalam kita. Bahkan dia berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini kan bukan yang luar biasa. Jadi apalagi sih Bapak Ibu? Kekecewaan bisa saja, tapi jangan dipendam selama-lamanya kekecewaan itu di dalam diri kita. Karena itu akan menimbulkan akar kepahitan, putus harapan, tawar hati. Oleh karena itu tetaplah bergantung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tempatkan harapanmu kepada Tuhan sehingga engkau tidak menjadi kecewa. Jangan samakan apa yang kau ingin itu dengan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Karena semua itu adalah sifatnya sementara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu, di mana kami diingatkan kembali untuk tidak menjadi kecewa. Kami belajar terus berharap dan bergantung dan menselaraskan keinginan-keinginan kami dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.